Salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita sudah memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. Biarlah minggu ini menjadi minggu sukacita bagi kita semua, karena Tuhan sudah memberi kasih karunia-Nya kepada kita. Sebelum kita memulai ibadah minggu ini, marilah kita persiapkan hati pikiran kita, agar ibadah kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita saat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 tambah 4. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Di dalam nama Allah Bapa, dan di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 140 ayat 1. Gir-gir mahamu manogu sude, nahum nabegu manjua dohpet, di hatani Yesus no sangap tokong, sakap napa tulus di portibion. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini dari hukum Taurat keempat dan maksudnya.
Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun menegur dan mempelajari dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 sampai 2. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita kembali bernyanyi dari nomor 341 ayat 2. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bahagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kau menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Epistel Minggu bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Ayub 38 ayat 1 sampai 11. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 tambah 3. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milikku. Aku berserah.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta pada kita minggu ini boleh kita lihat di share Sintua lingkungan kita di WA masing-masing WEG. Mari kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 716 ayat 1. Di nama molusan dok moluon, gogdo namar sagalen, boan sinondang tuna holomi, asamar gogo musem, bahen mau pargiteanmu, pasu-pasu. Mabaur mai, ale Tuhanku matuk Allah, main kasu-kasu dengan sude. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih
yang tidak munafik dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kita tahu bahwasanya semua orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus Juru Selamat, mereka mendapat kasih karunia dan keselamatan daripada Allah. Oleh karena itu, kita mau diarahkan supaya tidak meninggalkan kasih karunia dari Tuhan dan juga tidak menyia-nyiakan dalam hidup ini. Menghargai dan mensyukuri kasih karunia itu membuat kita orang percaya tidak menjadi batu sandungan. Artinya, ibu, bapak, dan saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kasih karunia itu harus tetap dijaga. Kasih karunia itu harus tetap dipelihara. Kasih karunia itu harus tetap dipertahankan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia itu. Dengan menjauhi perbuatan yang bisa membuat kasih karunia itu hilang. Sekalipun itu berat, tetapi itulah keteladanan yang sudah diberikan oleh Paulus melalui perikop firman Tuhan pada saat ini. Mensyukuri dan juga menghargai kasih karunia itu bagi orang percaya ada ketabahan atau kesabaran dalam penderitaan itu. Kesabaran atau ketabahan akan memampukan orang percaya untuk menghadapi dinamika hidup sampai kita berkemenangan. Bapak Gereja Chrysostomus pernah berkata, kesabaran adalah akar dari segala kebaikan, ibu dari segala kesalehan, buah yang tidak pernah layu, benteng yang tidak pernah roboh, ratu segala kebaikan, dasar dari segala perbuatan baik, mampu berdamai dalam keadaan perang, tenang ketika menghadapi pencobaan. Kesabaran itulah kekuatan yang sangat besar untuk menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, Paulus sangat menyadari bahwasanya kasih karunia itu menunjukkan kebenaran dalam tugas pelayanannya sehari-hari. Sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus ingin agar orang yang dilayani membuat respon yang sepadan dengan Injil Yesus Kristus. Ia tidak mau jikalau anugerah Allah itu dijadikan sia-sia karena respon negatif terhadap Injil yang diberitakan. Dalam perikop ini kita melihat Paulus tidak pernah melakukan yang membuat orang lain tersandung. Sebaliknya, sikap dan tindakannya
selalu menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika dia menghadapi kesulitan dan penderitaan, ia tidak menggerutu dan tidak menghina derita itu. Justru Paulus berusaha disertai disiplin rohani, berjaga-jaga dan berdoa, dan juga sampai kepada puasa. Paulus benar-benar menjaga kemurnian, sabar, murah hati, dan hidupnya tidak menunjukkan kemunafikan. Ia juga mengandalkan penyertaan Roh Kudus yang menjadi senjata daripada senjata rohani. Semua kualitas rohani ini ada dalam diri Paulus secara konsisten. Dalam segala keadaan ia tetap memuliakan Tuhan Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara, standar seperti ini tidak berlaku bagi Paulus saja, tetapi ini juga berlaku bagi setiap orang yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, apapun perannya dalam pelayanan, baik itu di dalam gereja, baik di tengah-tengah keluarga, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai orang yang menerima kasih karunia itu menjadi batu sandungan. Ibu bapak dan saudara-saudara, kenapa Paulus perlu menyampaikan ini dalam perikop firman Tuhan ini? Karena Paulus mau memberikan gambaran kepada para pelayan, terutama pemberita Injil keselamatan. Sebab banyak sesungguhnya yang bisa menggoda orang-orang yang mau melakukan yang baik, yang mau melakukan kebenaran. Ada banyak cara dunia ini untuk menghempang agar orang-orang percaya itu tidak melakukan yang benar, tidak melakukan yang baik, bahkan menghempang supaya penyebaran Injil itu di tengah-tengah dunia ini tidak berjalan dengan baik. Namun ibu bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu marilah kita melihat dan juga marilah kita menghargai kasih karunia itu, dan juga melalui kasih karunialah kita bisa mengatasi apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Sebagai orang percaya, marilah kita menjaga pekerjaan kita supaya dalam setiap aktivitas kita setiap hari tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain yang membuat kita tidak berharga karena penyimpangan yang kita lakukan. Tetaplah kita menjaga kekudusan dalam pekerjaan kita, karena kita semua terpanggil menjadi saksi Kristus. Perbuatan itulah yang menunjukkan bahwasanya kita benar-benar pengikut Kristus. Perbuatan itulah yang menunjukkan kita sebagai orang percaya hidup di dalam iman, dan juga perbuatan itulah yang menjadikan kita teladan kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, janganlah menyia-nyiakan kasih karunia itu dengan mempergunakannya sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan penuh kasih karunia. Biarlah setiap hari kita menjadikan hari ini hari yang berbahagia di dalam perkenanan Allah atas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Roh Kuduslah yang menggerakkan kita untuk melakukan pelayanan kasih kepada orang lain. Itulah bukti bahwasanya kita sudah menerima kasih karunia yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita untuk melakukan dan menunjukkan kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan
kepada kita sebagai orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada minggu ini bahwasanya kami sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Biarlah kasih karunia itu tidak kami sia-siakan, tapi kami boleh melakukan dan menunjukkan dalam kehidupan kami kalau kami adalah orang yang sudah Tuhan panggil, yang harus melakukan misi penyelamatan, misi kebenaran di tengah kehidupan kami, sebagai tanda kami sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu dalam melakukan setiap pekerjaan kami, agar kami menjadi saksi, agar kami menjadi teladan, agar kami menjadi tiruan di sekeliling kami, dimanapun kami berada, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, atau apapun aktivitas kami yang Tuhan berikan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semuanya jemaat-Mu Tuhan, sertai kami, lindungi kami, jagai kami, berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap rencana dan rancangan yang akan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, yang memberikan kepada kami jalan yang benar, dan juga memberikan kepada kami pengharapan yang baik. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada jemaat-Mu yang sedang sakit, mari Tuhan jamah, mari Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Jemaat-Mu yang berduka, Tuhanlah yang menghibur mereka. Jemaat-Mu yang bersuka cita oleh karena berkat-berkat Tuhan yang mereka terima, Tuhanlah yang memenuhi sukacita mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taklukkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, yang aku yakin dan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taklukkan hingga harinya kelak. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.